Kalau boleh disingkat istilahnya kopi. Kopi, oke, Ya, mantul. tapi K-nya diganti huruf C gitu ya. Karena huruf C yang pertama tuh artinya cinta tentunya, ya. Terus O-nya adalah otoritas, kemudian P-nya adalah potensi, I-nya adalah identitas. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Amelia Febriani dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, tetapi pendidikan yang transformatif. Kali ini bahasan kita spesial banget, yaitu tentang peran dari ayah. Dan karena Ko Arman ini sendiri juga sangat passionate dengan keluarga, dan juga khususnya peran ayah, dan nanti kita akan bahas sama-sama nih, apa sih peranan ayah khususnya dalam membangun value di keluarga. Oke, tadi ngomong soal tantangan ayah nih. Saya juga percaya kalau kesuksesan peran ayah itu nggak lepas juga dari dukungan ibu. Betul. Gitu ya. Gimana menurut Ko Arman ini pentingnya kesepakatan antara ayah dan ibu, terutama tadi ya untuk memaksimalkan peranan itu untuk anak-anak gitu. Seberapa sih besarnya pentingnya kesepakatan ini, dan juga dukungan seperti apa yang tadi Ko Arman sempat ngomong ya, kalau tugas salah satu nggak bisa digantikan itu adalah meneguhkan suami. Nah, itu dukungan seperti apa yang ibu-ibu, ya mungkin para ibu-ibu di sini juga dengerin, bisa berikan pada suami nih. Jadi ibu-ibu jangan nuntut aja, tapi kasih dukungan gitu juga sama suami. Gimana Ko Arman? Jadi begini, kan ada yang pernah mengatakan bahwa pria itu butuhnya dihargai, ya kan? Wanita itu butuh dicintai, katanya, begitu kan? Nah, hal yang sama berlaku sebenarnya. Nah, jadi supaya sang anak itu bisa ngelihat dua proses ini berjalan dengan baik, jadi ya kedua belah pihak harus tahu ya, jangan nuntut duluan, tapi memberi duluan. Ya, di dunia ini nggak akan pernah menarik ya kalau isinya semuanya tuntutan, gitu. Tapi kalau semuanya pemberian jadi lebih menarik ya, seperti itu. Jadi sang ayah tentu dia memberikan komunikasi, karena buat seorang ibu yang namanya dicintai itu tuh berarti ngobrol, ya, berbincang-bincang, cerita. Itu perlu waktu juga ya. Perlu waktu juga, makanya jangan padat-padat lah ya para ayah ya, harus ada waktu untuk ngobrol. Untuk anak, waktu untuk istri ya. Bener. Sampai hari ini pun aja saya masih selalu punya waktu. Ya, istilahnya Bu, ya kalau dulu kan bedtime stories ya. Kalau yang ini bedtime chat ya, seperti ya, chat gitu ya, sama pillow talks. Pillow talks ya sama istri ya. Itu bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu, dan ya walaupun end up dengan ngorok ya. Belum selesai nih ceritanya. Iya, tau-tau udah ngorok. Besok pagi ribut. Ya. Tapi itu penting sih, hal-hal yang kayak gitu penting. Nah, kalau bicara soal dukungan ya kepada sang ayah ya, sebenarnya sederhana sekali. Ya udah, nyatakan kesetujuan, terus kemudian berikan support. Misalnya sang ayah punya ide, minggu depan kita pergi ke sini ya. Ya, sang ibu tuh jangan bilang, nggak mau, capek, panas, gitu kan, mahal, gitu kan. Jangan dulu lah, jangan apa-apa langsung main ditolak gitu loh. Tapi oke, that's good, oke. Nanti malam ya kita obrolin ya, gitu. Walaupun mungkin dia nggak setuju gitu kan, nanti malam diobrolin gitu kan. Jangan langsung di depan anak langsung di-cut begitu. Dan itu juga mempengaruhi otoritas nggak sih? Sangat mempengaruhi. Jadi kayaknya kalau kebiasaan seperti itu bisa-bisa otoritasnya kayak ini otoritasnya nggak di papa, ini kayaknya gitu ya. Betul. Saya ngerti ada banyak hal yang mungkin kita belum setuju gitu kan, ada banyak pertimbangan, dan biasanya kan ada juga pria-pria yang nggak cermat ya, main ambil keputusan aja, nggak mikir macam-macam gitu kan. Sementara kan ibu kan pikirannya banyak macam kan. Oke, mau ngajak pergi ke sini, tempatnya dingin. Lah, baju hangatnya anak gimana? Ini gimana? Nanti susunya gimana? Nanti mesti bawa mbak apa enggak? Gitu kan, waduh ribet gitu kan. Nah, kadang-kadang kan pria kan nggak berpikir sampai sejauh itu gitu. Tapi ya please, jangan langsung dibantah. Dia bilang, wah good idea, nanti malam ya kita bicarain ya. Dan pada waktu ngobrol berdua, Pak, kamu tuh tadi bilang minggu depan mau pergi ke sini. Iya. Oke, kalau menurut kamu ini nanti Mbak perlu diajak nggak ya? Karena kan kondisinya kan begini. Nah, diajak pertimbangan, diajak ngobrol, diajak ya, diskusi. Nanti biasanya pria bisa bilang, oh gitu ya? Wah, berarti ngerepotin juga ya pergi ke sini ya? Ya sudah, kalau gitu kita ke supermarket aja gitu. Dan akhirnya sang ibu bilang, yes, kan bisa berubah gitu. Betul. Artinya dikomunikasikan dengan baik-baik ya. Betul. Ya.
sometimes juga ya jangan semuanya juga tertolak lah, jangan semuanya ditolak. Ya harus ada yang oke, ide papamu tuh bagus gitu loh. Ya. Dan ini yang satu hal yang saya waktu baca bukunya Casey Carton itu ya. Itu menarik sekali, dia bilang begini. Berikanlah kredit kepada suami, kepada sang ayah. Jadi kalau misalnya anak melihat apa yang bagus gitu, wah ma ini keren ma ini. Nah sang ibu bisa bilang, itu karena papamu. Nah itu karena papamu. Jadi hal yang baik yang muncul mungkin hal yang simpel. Nah sang ibu harus memberikan kredit itu kepada sang ayah di depan anak, sehingga anak akan lihat, oh ya ayahnya berdaya guna, ayahnya mengambil peran ini, gitu, seperti itu. Walaupun mungkin kadang-kadang itu idenya ibu, ya ada kontribusi si ibu gitu, tapi jangan diambil gitu loh. Biarkan, udah kasih aja. Oh ya, itu idenya papa. Ya, sana bilang thank you ya sama papa. Gitu. Nah, tadi kebutuhan dihargai itu tadi ya, benar-benar juga disampaikan ke anak-anak, kamu juga harus menghargai papamu gitu ya. Bener, karena apa ya, kalau hal-hal yang kayak begini aja kita nggak ajarkan kepada anak ya. Bisa bayangkan nggak, kalau misalnya anak kita anak perempuan, kita nggak pernah lakukan seperti itu, anak perempuan tuh akan benar-benar kehilangan figur otoritas yang benar. Itu yang pertama. Kalau anak kita laki-laki, kita nggak mengajarkan itu, anak laki-laki juga nggak akan belajar untuk ambil tanggung jawab nantinya. Jadi ini penting banget, kesepakatan antara ayah dan ibu ini penting banget, dan itu perlu dilatih, diasah terus-menerus. Di setiap musim kehidupan anak itu nanti level of tension, level of bukan konflik ya, tapi level of benturannya itu tuh beda banget gitu. Dan mereka harus upgrade terus gitu. Nanti waktu anak masih TK enteng, paling urusannya siapa yang jemput, ya kan? Siapa yang nganterin, siapa yang ngajarin gitu kan. Tapi nanti begitu anak kuliah, terus anak kerja, ya beda lagi. Betul. Nah ini ayah mesti paham loh. Ya makanya saya sih bilang ya, ayah itu benar-benar harus belajar gitu. Harus belajar, walaupun kayaknya nggak ada sekolah khusus ayah kali ya. Mungkin kita perlu bikin YouTube channel baru kali ya. Untuk ayah. Ruang Ayah. Gitu ya. Jadi ide itu. Ya, Ruang Ayah gitu ya. Iya. Memang ini ya. Aku juga nangkep tadi ya dari apa yang kata-kata Ko Arman ya, bahwa sinergi antara ayah dan ibu itu juga akan jadi pattern keluarga yang sehat. Betul. Jadi karena kalau kita ngomong soal parenting style ya, biasanya parenting style itu ada efeknya tuh sangat besar dari gimana waktu itu dia dibesarkan, dan itu benar-benar jadi pattern, jadi value dari cara ngeliat gitu. Jadi sinergi antara ayah dan ibu tadi ini bukan hanya penting untuk masa anak-anak ada di dalam rumah, karena begitu anak-anak nanti berkeluarga, itu semua akan betul keluar di situ, kayak Ko Arman tadi bilang ya kan, belajar menghargai, belajar mengambil tanggung jawab gitu. Wow. Anak-anak tuh kan lebih mudah belajar lewat apa yang dia lihat kan. Nah, di mana sih sebenarnya sekolah terbaik untuk anak-anak belajar begitu? Di rumah. Di rumah, betul. Sorry loh, bukan di sekolah gitu kan. Ya, di rumah. Jadi jangan salah bahwa rumah itu adalah tempat pendidikan terbaik lah buat anak gitu. Iya, betul banget. Jadi memang sekolahnya parenting itu ya rumah. Ya rumah, gitu, ya kan? Jadi kita tahu parenting yang baik atau gimana, atau nggak baik bahkan, itu dari keluarga rumah kita sendiri gitu. Jadi para orang tua harus menyadari nih, efeknya bukan hanya pada saat itu aja, tapi benar-benar sampai ke generasi selanjutnya gitu. Dan karena itu komunikasi antara ayah dan ibu itu juga sesuatu yang penting untuk diprioritaskan ya dalam rumah tangga. Wajib gitu. Wow. Oke, nih semangat nih para ayah dan ibu di rumah. Lanjut lagi nih Ko, kira-kira ada nggak? Kan tadi kita ngomong soal ayah gitu. Kalau ada yang dengerin ini udah jadi ayah gitu kan, udah ada gambaran nih, oh ya aku harus disiplin waktu gitu. Ada nggak saran-saran atau ini pesan-pesan lah untuk para calon ayah nih gitu, para calon ayah gitu. Para calon ayah ini konteksnya berarti dia sudah menikah, belum punya anak gitu ya, kan? Atau anaknya masih baby kali ya, lagi gimana sih caranya aku biar bisa berperan sebagai ayah yang baik gitu, gimana kok? Ya tentu perlu kumpul dengan komunitas yang tepat ya. Ya itu buat saya rasanya menyumbang kontribusi yang cukup besar daripada sekedar kita belajar sendiri.
Kenapa? Karena sekali lagi anak tuh kan unik ya, gitu kan. Dan dia kan pasti akan terus bertumbuh ya, seperti itu. Maka para calon ayah ini ya, atau ayah yang masih punya anak yang masih kecil gitu ya, saran saya nikmati waktu-waktu yang indah ini. Jangan terbuai hanya sekedar bagaimana mencukupkan diri secara materi. Ya. Ya, seperti itu. Saya banyak melihat para ayah yang mengejar materi, merasa dia perlu achievement, tetapi dia tidak pernah melatih dirinya untuk menghargai, melatih dirinya untuk mengatur waktu, ya seperti itu. Mumpung belum punya anak, gitu ya. Latih hal-hal yang baik ya, dalam arti begini, milikilah value-value yang elegan ya, value-value atau nilai-nilai yang memupuk karakter anak. Ya, misalnya ambil contoh ya, karakter yang seperti apa? Karakter yang kalau misalnya kalah nggak ngamuan, gitu ya. Sekarang kan anak kan main kalah aja banteng, ya kan, mukul gitu kan. Nah, ya ini mesti dilatih. Ya, kita sebagai ayah ketika ada ide yang tak tersampaikan, kita gimana responnya? Jadi ya sebelum jadi ayah, berlatihlah bagaimana cara kita merespon keadaan. Ya, bukan benar atau salah kan, yang penting responnya kita seperti apa. Latihlah kedewasaan emosi. Karena anak-anak sangat peka sekali sama suhu emosi di rumah. Dan penentu suhu emosi di rumah itu bukan ibu. Penentu suhu emosi di rumah ayah. Wow. Gitu. Ya, soalnya apa? Kalau ibu ngomel udah biasa, ya gitu. Tapi begitu ayah ngomel murka ini, gitu kan. Betul. Nah, itu beda kalau papa yang ini. Iya, kalau papa udah sekali ngomong, waduh, anak pasti akan pay attention gitu kan, seperti itu. Tapi ini kalimat ini bukan berarti mendeskripsikan ibu bukan ya. Tapi ini ingin menegaskan bahwa ibu Anda tuh punya penolong loh, punya sosok ayah yang benar-benar bisa disiplinkan anaknya, gitu loh, seperti itu. Ketika kita mungkin udah capek, udah desperate gitu kan, ayah itu tuh punya peran yang indah banget, seperti itu sih. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Tadi adalah tips untuk calon ayah. Pasti ada juga ekstrim satunya Niko, di mana ngerasa waduh, aku udah nggak hadir, aku nggak kasih cinta, aku nggak didisiplin waktu, gitu. Aku konsentrasi cari uang, dan sekarang anakku udah besar, susah bangun hubungan. Maksudnya baru sadar gitu. Nah, gimana nih buat yang seperti ini? Oke. Kalau istilah Jawanya tuh wis kadung piye. Wis kadung. Itu pertanyaan yang paling sering saya temui kalau lagi seminar-seminar itu ya. Saya mendapatkan satu kekuatan begini ya, ada satu buku yang saya baca ya. Dia bilang begini, orang yang rendah hati dibukakan jalannya. Ini menurut saya adalah prinsip penting ya. Orang seburuk-buruknya kayak apapun, selama dia mau rendah hati, dia pasti ada jalan keluar untuk memperbaiki. Ya, saya juga ngelihat ada banyak anak-anak yang sudah terluka sama orang tuanya, sama papahnya ya khususnya ya, seperti itu. Bisa pulih kok. Bisa pulih. Ya, memang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Tapi jangan give up. Ya, jangan give up. Belajarlah rendah hati ya untuk mencari tahu, ya mungkin istilahnya menebus lah. Ya. Walaupun nggak bisa lengkap ya 100%, tapi paling tidak kerendahan hati seorang ayah itu bisa dipelajari sama anak, bisa dirasakan sama seorang anak, dan anak pasti akan memberikan satu saat ya, dia akan terlintas dan memberikan ruang untuk perbaikan sang ayah. Saya banyak menemukan situasi-situasi atau kejadian-kejadian ayah-ayah yang wis kadung ya, seperti itu. Bisa kok pulih. Ya prinsipnya itu, belajarlah rendah hati. Ya, seperti itu, belajarlah rendah hati. Dan dari sisi yang lain tentu anak juga perlu ditolong. Jadi gini, ketika anak itu ngalamin sesuatu yang hilang ya dari perannya seorang ayah, betul, ayahnya mungkin salah. Nah, ayah tetap harus berubah. Tapi kalau berubahnya cuma dari sisi ayah, nggak akan mempercepat proses pemulihannya. Sang anak juga harus berubah.
Sang anak juga perlu dilatih bahwa di dalam jam mati sekalipun, dia pasti akan benar 2 kali. Ya, ini tentu bukan jam digital ya, tapi misalnya jarum jam ya. Jam yang pakai jarum itu, seandainya dia mati, nggak bisa gerak, sepanjang 24 jam dia akan benar 2 kali kan. Nah, artinya gini, pasti akan ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang tetap yang benar dalam hidup sang ayah yang selama ini mungkin kita nggak pernah lihat sebagai anak. Nah, itu loh, anak juga harus belajar membuka diri dong melihat. Gitu. Jadi 2 sisi. Dua sisi. Jadi kalau udah kondisinya wis kadung, ya ayah rendah hati, sampaikan ya, dan ya harus ada komunitas yang tepat juga untuk menolong sang anak. Gitu ya. Anak juga perlu ditolong, perlu punya komunitas yang sehat juga supaya dia bisa pulih. Sebab apa? Kalau anaknya nggak pulih, nanti dia akan mengulang lagi. Betul. Ingat loh, orang yang terluka selalu melukai orang lain. Nah, itu dia poinnya. Ya, hurt people ya. Iya, betul. Iya. Wow, jadi memang kerendahan hati menurut saya nih ya, nggak mudah loh kerendahan hati itu, terutama untuk para pria. Untuk para pria. Makanya kan dia bilang kan, kebutuhan pria kan dihargai kan. Nah, ketika pria nggak dapetin ini, ya kan, maka ya musuhnya atau cara yang lainnya adalah ya rendah hatinya ini, counternya. Counternya, betul. Ya. Dan pria belajar kerendahan hati seharusnya dari keluarga ya. Sekali lagi ya kembali ke keluarga. Betul. Keluarga, gitu. Kerendahan hati dari seorang ayah yang tahu bahwa ternyata selama ini mungkin nggak present ya, nggak hadir buat anaknya. Dan memang perlu waktu pastinya untuk menebus itu. Betul. Tapi seperti kata Ko Arman tadi, saya juga percaya anak itu bisa ngerasain sih. Kalau ayahnya ini ada perubahan yang tulus, betul. Ketulusan itu bisa dirasain. Walaupun mungkin respon si anak nggak akan serta-merta langsung buka tangan sih, gitu kan. Karena kan selama ini kemana aja gitu kan. Sekarang masa enak langsung dimaafin gitu ya. Jadi it takes time juga untuk anaknya, dan memang anaknya juga perlu mendapatkan bantuan gitu ya. Tapi kerendahan hati itu bisa buka jalan sih, betul. Bisa membuka hati, celah lah paling nggak di hati anak gitu ya, untuk lihat bahwa ada perubahan yang ayahku sedang lakukan. Sebenarnya bukan hanya sekedar pemulihannya dari ayah dan anak saja ya. Ibu juga perlu loh. Wow, benar. Jadi ketika ibu melihat ada peran ayah yang tidak diberikan ya kepada anak ya ibu harus aware, kasih tahu gitu ya, bukan malah menggantikan perannya atau mengisi perannya, tapi dia harus menolong sang ayah untuk, ayo dong ayah, kamu ambil peran kamu, sini aku bantu, sini saya support kamu, untuk diingatkan seperti itu, bukan malah di take over. Nah, problem yang terjadi hari ini adalah peran yang nggak ada di take over. Oh, itu disaster. Ya, tadi ya peran yang harusnya nggak bisa digantikan. Betul. Digantikan oleh ibu gitu. Itu disaster. Bisa kebayang nggak kalau peran ibu digantikan ayah? Kebayang kan? Disaster. Ya itu. Jadi peran ibu pun juga harus ada ya di tengah-tengah lack of father involvement. Ibu harus ambil bagian juga. Oke, mensupport ayah dan mensupport anak juga gitu dalam proses ini. Gitu. Ya memang menjadi orang tua sekali lagi gak gampang ya. Banyak orang tua sendiri pun saya rasa setiap musim itu juga bertumbuh gitu ya. Anak sekarang kesulitannya beda-beda tadi kayak kata Pak Arman ya. Sebenarnya jadi orang tua gampang. Gitu ya. Nggak susah. Kenapa? Ya tinggal lihat aja ruang edukator. Kan semuanya diajarin kan di situ kan. Promo nih jadinya. Jangan lupa ibu-ibu di-share ya ini ke bapak-bapak juga nih. Ya. Memang itu tadi ya, sebuah perjalanan belajar juga dari ayah dan ibu, sebuah dinamika dalam berelasi antara suami dan istri, itu semua kesatuan dalam keluarga gitu ya. Jadi bagaimana komunikasi, bagaimana kesepakatan itu memberikan pengaruh yang besar terhadap anak-anak kita gitu. Keren banget Ko Arman buat sharingnya. Dan sebenarnya aku udah kebayang nih tema-tema berikutnya yang aku mau tanyain ke Ko Arman. Tadi karena menarik banget ya bahasannya, terutama yang di awal ya, peranan memberikan otoritas, potensi, terus kemudian identitas. Nah itu juga menurut saya yang sekarang jadi tantangan nih, karena banyak media dan lain-lain ya. Anak ini makin krisis identitasnya menurut saya nih, anak-anak zaman sekarang itu makin luar biasa nih. Gitu.
ya simple aja ya, anak-anak sekarang kan semua punya sosial media, itu punya identitas virtual yang bisa macam-macam. Itu kan udah kelihatan ya, dia pingin mencari sesuatu yang lebih presentable buat dirinya, tapi juga bukan dirinya gitu ya. So it will be interesting topik untuk kita bahas berikutnya nih Ko Arman. Itu kopi mesti di breakdown lebih detail lagi. Betul. Nantikan ya para pemirsa ya selanjutnya ya. Oke, jadi kalau datang lagi jangan lupa nih kita harus recording untuk yang selanjutnya ini Ko Arman. Boleh kalau gitu, boleh nggak ini closing statement untuk seri kali ini untuk para ayah, untuk para ibu, para calon ayah ataupun ayah yang tadi udah kadung tadi. Closing statement nih Ko Arman, silakan. Aduh, ini closing statementnya bakal berat sih kayaknya sih ya. Kalau yang terlintas di kepala saya dan setelah beberapa tahun ini melihat ya apa yang terjadi di dalam keluarga ya, saya mau mengatakan ini, ketiadaan ayah adalah kutuk. Saya tahu kalimat ini berat banget dan menyeramkan ya tampaknya, tapi itulah yang terjadi. Ya, saya barusan membaca buku judulnya Boy Crisis. Chapter demi chapter saya harus akhiri dengan air mata. Data-data yang diungkap, kenyataan-kenyataan betapa anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki ya di dalam, karena bukunya judulnya Boy Crisis ya, itu benar-benar sangat mengenaskan. Dan saya menarik sebuah kesimpulan, kalau ayah nggak ambil perannya, ketiadaan ayah bukan berarti ayahnya secara fisik tidak ada, tapi ayahnya ada tapi tidak mengambil sebuah peran yang baik, itu benar-benar jadi kutuk loh. Yang namanya kutuk itu berlanjut kan, terus menerus generasi ke generasi anak demi berikutnya. generasi, betul. Dia akan belajar lagi dan begitu, dan biasanya tambah parah. Jadi jangan main-main deh di area yang satu ini gitu. Wow, itu sih dari saya. Luar biasa sekali. Gitu. Ketiadaan ayah adalah kutuk. Nih para ayah-ayah denger nih pesan yang begitu kuat nih di seri kali ini untuk mengambil peranannya dengan maksimal. Saya rasa ini menjadi podcast yang luar biasa memberkati nih, bukan hanya buat saya sebagai yang hosting, tapi saya juga percaya bagi semua para edukator dan para orang tua yang mendengarkan, ini adalah pesan yang dimana kita bisa sama-sama merenungkan gitu ya, dan bisa juga di-sharingkan sekali lagi ke para ayah-ayah atau pada calon ayah untuk sama-sama mengambil peranan ya. Tadi bukan hanya ayah sih, ibu juga, tapi bersinergi bersama untuk anak-anak. Bicara soal ayah memang nggak ada habisnya. Soal keluarga, soal parenting, sebagai orang tua kita memang harus terus-menerus merefleksi diri, belajar, memperbaiki diri. Bukan hanya untuk anak-anak kita saat ini, tetapi juga untuk generasi di masa mendatang. Anak dari anak-anak kita itu juga hasil dari value yang kita bangun dalam keluarga. Hari ini kita udah bahas sama-sama buat teman-teman para pendengar sekalian yang merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini juga ke para keluarga-keluarga lainnya. Bersama-sama kita belajar dan membangun keluarga kita untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Jangan lupa cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat menjadi orang tua yang hebat buat anak-anak.